Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di mana bulan Ramadan, bulan di mana umat manusia, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran Allah berfirman yang memerintahkan umat manusia, memerintahkan pada hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat. Di samping itu para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi ayat yang saya baca di muka, bulan Ramadan tidak lepas dari Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Ketika umat ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka kita sebagai hamba Allah teruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita di dalam bulan Ramadan ini memperbanyak mengkaji, membaca Al-Quran, akan terasa nikmatnya di bulan Ramadan ini, baik di pagi hari, di siang hari, maupun di malam hari, kita terus membaca Al-Quran. Karena kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, tidak hanya kita menjalankan ibadah puasa, tetapi juga ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan fadilah, di mana setiap huruf yang kita baca dalam firman Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga, ketika kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, hati ini akan tenang. Hati ini akan merasa diberikan ketenangan oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ketika dia mengingat Allah, hatinya akan tenang. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam ayat ini para sebagian ulama mengatakan berzikir dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengkaji Al-Qur'an, maka akan menciptakan ketenangan batin pada diri seseorang itu. Jadi berzikir dengan membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan, akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tenang, selalu ingat kepada Allah. Ketika orang itu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, akan menambahkan keimanan diri manusia itu. Karena dia terus terhubung dengan Sang Khalik. Dia terus mengkaji, membaca Al-Quran, sehingga dia akan meningkatkan keimanan. Bukan hanya di bulan Ramadan, ya, kita menjaga tidak makan dan tidak minum.
Tetapi dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan menambah keimanan kita. Karena Allah juga sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita selalu membaca ayat-ayat Allah, kita selalu mengingat Allah, dengan membaca ayat Al-Quran, kita akan bertambah keimanan kita. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan Ramadan, bulan di mana pentarbiyahan diri manusia di dalam kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Di antaranya salah satu sarananya adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu indahnya di bulan Ramadan. Kalau setiap hari, setiap jam, setiap waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin tidak lepas kita untuk terus membaca Al-Quran. Karena kepribadian seorang mukmin adalah kepribadian yang digambarkan oleh Rasulullah ketika ketika seorang mukmin itu membaca Al-Quran diibaratkan seperti utrujah. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah, kata Rasulullah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Kalau seorang mukmin itu gemar membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan dia tingkatkan bacaan Al-Qur'annya melebihi di bulan-bulan lainnya, maka seperti buah utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Baunya enak, rasanya juga enak. Masalul mu'min alladzi lam yaqra'ul Qur'an la rihalaha wa ta'muha khulwun. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu la rihala, seperti buah tamrah, kat tamrah rihuha la rihalaha, tidak ada baunya. Wa ta'muha khulwun, dan rasanya manis. Ya, ibarat-ibarat seperti ini perlu kita renungkan. Seandainya kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, kalau tidak membaca Al-Quran, bagaimana rasanya? Ya, seperti buah kurma, ya, yang enak rasanya tapi tidak ada baunya. Maka dari itu, para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kita tingkatkan di bulan Ramadan ini terus untuk membaca Al-Quran, sehingga keberkahan, ketenangan itu kita peroleh di bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita ditinggal oleh bulan Ramadan, kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran. Yatluna kitab. Dia membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan dia mempelajarinya, mengkajinya, mengkaji Al-Quran. Anzala 'alaihimus sakinah. Maka Allah akan menurunkan ketenangan pada dirinya, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mengelilingi rahmat bagi orang itu. Begitu enaknya, nikmatnya kita ketika kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan terutama. Allah memberikan ketenangan pada diri kita. Allah memberikan rahmatnya pada diri kita, sehingga kita benar-benar akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tidak hanya melalui kita berpuasa, tetapi melalui kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, di samping kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan ketika kita selalu membaca Al-Quran, adalah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Allah akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita pada yaumul qiyamah melalui Al-Quran.
yang ketika kita masa hidup kita terus membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita tidak henti-henti membaca Al-Quran. Para ulama ketika di bulan Ramadan begitu gemar membaca Al-Quran, sampai sehari saja dia harus menghatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW setiap malamnya didatangi oleh malaikat Jibril untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita gemar untuk membaca Al-Quran, untuk menghiasi amal perbuatan kebaikan kita di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi sahibul Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti pada yaumul akhir, pada hari kiamat, Quran ini akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, akan mencari orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, di mana kita tidak akan dilupakan oleh Al-Quran kalau kita waktu kita masih hidup, kita gemar membaca Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini memberikan motivasi pada diri kita bersama. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, bisa memberikan sakinah pada diri kita, ketentraman hati, ketentraman jiwa di bulan Ramadan. Di samping kita mendapatkan fadilah-fadilah ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.